Benar saja, sosok abu-abu yang ditemui Mumu sebelumnya adalah murid utama dari guru aula keempat dari Istana Surgawi Primordial, Xiao Qingyun. Sebagai ucapan terima kasih, orang tua itu memberikan artefak kompas untuk mencari guru aula keempat. Tiba-tiba bel permintaan berbunyi, ternyata Butthawk sedang dikepung pasukan buaya darat, haha ada Fang Yi juga. Bertandinglah denganku. Fang Yi berdiri di atas gunung dan meletakkan satu tangan di belakangnya. Saat angin bertiup, pakaian putihnya berkibar. Keyakinannya mengesankan bahkan kekuatan puncak, yang dipenuhi dengan pujian untuknya. Fang Yi bisa menjadi pemimpin generasi muda di wilayah utara, karena dia memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun dia menemui kemunduran di Dragon Phoenix Rift, karena Kai Xiao, dia tidak menjadi depresi karenanya. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai pelajaran, lalu menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Nyatanya, semangat mencari terobosan dalam menghadapi kesulitan seperti itu sempat mendapat pujian rakyat. Ini adalah semangat seorang guru sejati. Fang Yi tersenyum dan menatap Mu Chen, yang berdiri di udara. Dia kemudian berkata, jika Anda bisa mengalahkan saya, paviliun ilahi secara otomatis akan mundur. Wow, kata-katanya menyebabkan keributan langsung di antara orang-orang yang mendengar. Fang Yi menantang Mu Chen untuk berduel. Banyak kekuatan menyaksikan dengan penuh minat. Keduanya populer di kalangan generasi muda di wilayah utara. Salah satunya telah menjadi tuan dari catatan naga Phoenix selama bertahun-tahun. Yang lainnya adalah seekor kuda hitam, yang merupakan bintang yang sedang naik daun di wilayah utara. Jika mereka berdua berduel, banyak orang akan menonton, karena mereka relatif terkenal. Orang-orang sangat ingin tahu apakah Mu Chen akan maju dengan penuh kemenangan, atau apakah dia akan jatuh dari posisinya. Fang Yi lebih bereputasi di antara keduanya. Dia juga memiliki status yang lebih tinggi dari Mu Chen. Beberapa kekuatan teratas merasa tidak adil bagi Fang Yi untuk mengundang Mu Chen bertempur. Bagaimanapun, Mu Chen masih bukan siapa-siapa, sementara Fang Yi sudah terkenal di wilayah utara. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa, dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa memilih metode bertarung? Nine Neter menatap Fang Yi dengan dingin, lalu mencibir. Dia tahu bahwa Fang Yi telah naik ke kelas 5 Sovereign. Jika Mu Chen harus berduel dengannya, dia takut Mu Chen akan berada pada posisi yang berbahaya. Bagaimanapun, dia hanya seorang penguasa kelas 4. Hehe, jika kamu ingin berperang, pasukan aligator surgawi kami siap untuk melawanmu. Namun, Anda mungkin kehilangan lebih dari setengah pasukan Anda, kata Suba, dengan niat membunuh yang sangat besar. Aku akan memastikan bahwa setiap orang dalam pasukanmu mati. 9 Neter berkata dengan dingin. Fang Yi tersenyum, lalu menghentikan Suba untuk berbicara. Dia menatap Mu Chen dan berkata, kamu pintar. Anda harus bisa mengetahui dari situasi ini bahwa, jika kita memulai perang, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Meskipun kamu mampu memadatkan Spirit of Fighting Intent dari 9 Neter pasukan, kamu masih sedikit jumlahnya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Fang Yi menunjuk ke arah kekuatan yang telah berkumpul, lalu berkata sambil tersenyum, kamu tahu betul bahwa ada banyak orang di luar sana, yang menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari perang kita. Tidak akan ada gunanya bagi kita jika kita bertarung. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan berduel saja. Mu Chen memandang Fang Yi dan berkata sambil tersenyum, kata yang bagus. Namun, saya bisa melihat niat membunuh yang kuat di mata Anda. Oleh karena itu, saya pikir, Anda masih ingin membunuh saya. Petik 2. Fang Yi menyipitkan matanya. Mu Chen telah memukul paku di kepala. Dia tidak pernah mengambil hati Mu Chen, sampai dia melihat bahwa Mu Chen telah memadatkan semangat juang pasukan 9 Neter. Dia merasakan potensi dalam diri Mu Chen, jadi dia sekarang melihatnya sebagai ancaman. Jika Fang Yi membiarkan Mu Chen terus tumbuh dalam kekuatan, Mu Chen akan menjadi ancaman besar bagi Paviliun Ilahi. Jadi, dia harus membunuh Mu Chen sebelum ini terjadi. Aku bisa mengerti jika kamu menolak untuk berduel, kata Fang Yi datar. Bagaimanapun juga, kamu baru. Sudah merupakan pencapaian besar bagi Anda untuk sampai sejauh ini. Bahkan saya terkesan oleh Anda. Petik 2. Psikologi terbalik Anda tidak akan berhasil pada saya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Fang Yi mengerutkan kening. Dia akhirnya tahu betapa sulitnya menghadapi Mu Chen.
Meskipun Mu Chen masih muda, dia tajam dan sangat dewasa. Dia tidak gegabah dan kompetitif, seperti banyak remaja lainnya. Faktanya, Fang Yi agak kesal dengan disposisi Mu Chen yang tak tergoyahkan. Namun, saat Fang Yi mengerutkan kening, Mu Chen tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin, jika Anda ingin berduel dengan saya. Faktanya, ini sangat sederhana. 500 Meteor Fall Alchemy. Mu Chen mengulurkan 5 jari dan menjabat tangannya. Suasana yang tadinya tegang, sekarang membeku di saat ini. Bahkan Fang Yi tercengang. Tidak ada yang mengira Mu Chen akan mengatakan hal seperti itu, apalagi dalam suasana seperti ini. 500 Meteor Fall Alchemy. Ketika Suba mendengarnya, dia tertawa. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan kejam dan mencibir, anak muda, apakah menurutmu kamu berharga 500 Meteor Fall Alchemy? Mu Chen pasti bercanda. 500 Meteor Fall Alchemy adalah apa yang mereka peroleh. Mereka beruntung telah mencapai beberapa situs bersejarah sebelum orang-orang lainnya dan telah memurnikan relik. Mu Chen sekarang telah meminta 500 Meteor Fall Alchemy, hanya untuk berduel. Dia pikir dia siapa? Anda tidak berhak menentukan apakah saya layak mendapatkannya. Mu Chen terus tersenyum pada Fang Yi, yang terlihat kaget. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Brother Fang Yi, jika Anda sekarat untuk membunuh saya rasa ini bukan harga yang mahal untuk dibayar. Tentu saja, jika menurut Anda metode ini tidak dapat dilakukan. Saat dia mengatakan ini, Mu Chen tiba-tiba berhenti tersenyum, matanya yang gelap berubah menjadi dingin. Dia kemudian berkata, ayo kita berperang. Saya ingin melihat apakah pasukan aligator surgawi mampu membuat kita membayar mahal. Petik 2. Suara Mu Chen tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh area menjadi dingin, dan kekuatan teratas dikejutkan oleh perubahan ekspresinya yang tiba-tiba. Ada seekor harimau ganas di antara masa muda mereka yang lemah lembut. Ketika seseorang telah melebihi batas kesabaran Mu Chen, dia akan menjadi dingin dan tajam. Suba menjadi pucat dan sangat marah. Namun, Fang Yi menghentikannya lagi. Fang Yi menatap dingin ke arah Mu Chen, lalu berkata, Mu Chen, bukankah menurutmu itu tidak ada artinya? Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk Anda, bahkan jika Anda memilikinya. Petik 2. 500, kataku. Tidak kurang dari itu. Jika Anda bersedia memberikannya, kami akan berduel. Jika tidak, mari kita mulai perang. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketika Suba melihatnya, dia sangat marah, wajahnya berkedut tak terkendali. Dia merasa ingin mencabik-cabik Mu Chen. Nine Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Dia telah mengubah duel menjadi transaksi moneter, menyebabkan para penonton tercengang. Fang Yi menatap Mu Chen dengan tatapan yang sangat dingin. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya sepenuhnya, tapi tersenyum dengan tenang dan berkata, karena ini adalah keinginanmu, ayo kita lakukan. Tuan Su, maaf merepotkanmu. Fang Yi berbalik untuk melihat Suba. Wajah Suba berkedut, dan dia merasakan cubitan itu. 500 Meteor Fall Alchemy adalah semua yang mereka miliki. Jika dia memberikan ini, mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan bisa kabur, kata Fang Yi. Karena Fang Yi mengatakan ini, Suba mengertakkan gigi, lalu melambaikan lengan bajunya. Segera, 500 Meteor Fall Alchemy keluar, terbang menuju Mu Chen. Orang-orang memandang dengan iri. Bahkan kekuatannya tergoda oleh 500 Meteor Fall Alchemy. Mu Chen meraih telapak tangannya, dan 500 Meteor Fall Alchemy tergantung di sekelilingnya. Setelah dia menghitungnya dengan kasar, dia tersenyum. Dia kemudian berkata, Saudara Fang sangat murah hati. Fang Yi tersenyum, sebelum menjawab dengan tenang. Semuanya baik-baik saja, saya akan membiarkan Anda memilikinya untuk sementara waktu. Kalau begitu, saya akan mendapatkannya kembali dengan bunga nanti. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Apakah itu terlalu berisiko? Nine Nether bertanya dengan lembut. Karena Fang Yi telah membagikan 500 Meteor Fall Alchemy, dia harus yakin akan mengalahkan Mu Chen. Tampaknya tidak bijaksana untuk berduel dengannya. Jika kedua pasukan bertempur, kami harus membayar harga tinggi, dan ini adalah sesuatu yang tidak tahan saya lihat, kata Mu Chen lembut. Mengenai apa yang dikatakan Fang Yi, bahkan jika pasukan 9 Nether berhasil mengalahkan pasukan aligator surgawi, mereka harus membayar harga tinggi. Meskipun kerugiannya tidak sebesar yang dikatakan Fang Yi,
Mu Chen masih tidak tahan melihat satu kehilangan nyawa. Sangat cocok bagi Mu Chen untuk berduel dengan Fang Yi daripada memulai perang. Namun, dia memang ingin membuat mereka kesal dan mengalami kerugian moneter sebelum duel ini terjadi. Nine Nether mengangguk. Dia tahu bahwa, untuk menyelamatkan istana Bloodhawk, mereka harus bertarung. Pasukan aligator surgawi tidak akan terintimidasi oleh mereka. Namun, Fang Yi tidak lemah. Dia telah menjadi tuan selama bertahun-tahun dalam catatan Naga Phoenix. Tidak peduli seberapa kuat Mu Chen menjadi, 9 Nether masih tidak yakin bahwa Mu Chen adalah tandingan yang memadai untuknya. Setelah dia menyimpan alkimia Meteor Fall, Mu Chen melangkah maju. Matanya yang gelap berubah tajam, dan aura dari tubuhnya juga tajam, seperti tombak ilahi. Fang Yi merasakan aura yang datang dari Mu Chen, yang menyebabkan dia mengangkat alisnya. Aku ingin kepalanya. Suba mengertakkan gigi dan berkata. Dia membenci Mu Chen sampai ke intinya, terutama setelah dia mengambil 500 Meteor Fall alchemy darinya. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia akan mati hari ini. Petik 2. Fang Yi tersenyum datar. Dia melangkah keluar di langit, sebelum muncul langsung di depan Mu Chen. Orang-orang menatap mereka berdua. Tuan dari catatan Naga Phoenix dan kuda hitam akan berduel hari ini. Kuda hitam vs. Tuan. Awan putih halus tergantung di langit biru. Saat dua sosok berdiri di udara saling berhadapan, energi spiritual yang agung melonjak ke langit dan merobek awan. Semua orang yang menonton mengarahkan pandangan mereka pada kedua sosok itu. Banyak pita dari jauh melesat ke arah itu. Sepertinya mereka telah menerima berita tentang duel antara Tuan di catatan Naga Phoenix dan kuda hitam yang perkasa. Banyak dari mereka yang tertarik dengan duel semacam itu. Fang Yi terlihat ramah saat dia berdiri di udara, dengan pakaian putihnya berkibar dan rambut hitamnya tertiup angin. Dia menatap datar pada orang-orang yang bergegas dan kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen. Dia berkata, kamu telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini di wilayah utara. Ini semua berkatmu, kata Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen mengejek Fang Yi, tetapi Fang Yi tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkata sambil tersenyum, sama-sama. Namun, karena aku bisa membuatmu terkenal, aku juga bisa menjadikanmu bukan siapa-siapa lagi. Petik 2. Oh. Mu Chen mengangkat bahu. Dia menatap Fang Yi dan berkata, saya sangat menantikannya. Namun, saya ingin menyarankan agar Anda tidak berlebihan. Jika kamu kehilangan posisi tuanmu dalam catatan Naga Phoenix, itu akan terlambat untuk penyesalan. Petik 2. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Fang Yi tetap tanpa ekspresi, tetapi rasa dingin di matanya dengan cepat melonjak. Energi spiritual yang agung mengelilinginya seperti badai dan mulai mengamuk. Mu Chen bisa merasakan penindasan energi spiritual yang berasal dari tubuh Fang Yi. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan mundur, dia tahu bahwa Fang Yi sulit untuk dihadapi. Dilihat dari penindasan energi spiritual, Fang Yi terus maju dalam ranah penguasa kelas 5. Dia jelas jauh lebih kuat dari Qiu Taiyin. Ini akan menjadi pertarungan yang intens. Saat energi spiritual dari dua kekuatan mulai berkumpul, lebih banyak orang berkumpul. Mereka mengawasi mereka berdua dan mulai berbisik satu sama lain. Hahaha. Pertarungan ini menarik. Tuan di catatan Naga Phoenix sedang melawan kuda hitam yang perkasa. Saya ingin tahu siapa yang akan menang. Petik 2. Saya pikir Fang Yi memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kelas 5, sedangkan Mu Chen hanya di kelas 4. Petik 2. Menurutku tidak. Kekuatan sebenarnya Mu Chen lebih kuat dari apa yang Anda lihat. Saya mendengar bahwa selama upacara pemberian ketuhanan, dia mengalahkan Qiu Taiyin, yang juga seorang penguasa kelas 5. Petik 2. Qiu Taiyin baru saja mencapai tingkat 5 sovereign. Anda tidak bisa membandingkannya dengan Fang Yi. Petik 2. Akan bagus jika Mu Chen gagal mengalahkan Fang Yi. Dia telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan inilah saatnya untuk menjatuhkannya. Dia harus belajar bahwa seseorang harus tetap rendah hati di wilayah utara. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Orang-orang berbisik di antara mereka sendiri, dan kebanyakan dari mereka mengharapkan Fang Yi menang. Bagaimanapun, Mu Chen baru saja naik ketenaran baru-baru ini, tetapi Fang Yi telah menjadi penguasa dalam catatan Naga Phoenix untuk waktu yang lama. Mu Chen masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Yang paling penting, Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 4, tetapi Fang Yi telah lama mencapai penguasa tingkat 5. Orang-orang tahu tentang kinerja Mu Chen,
dan bahwa kekuatan tempur sebenarnya lebih kuat daripada yang terlihat. Seorang penguasa kelas 5 biasa akan mengalami kesulitan berurusan dengannya, tapi Fang Yi bukanlah penguasa kelas 5 biasa. Sebagai bagian dari generasi muda yang dipersiapkan oleh Paviliun Ilahi, tidak ada yang tahu kartu truf apa yang dia pegang. Lord Bloodhawk, Wu Tian, dan sisanya yang terperangkap oleh pasukan aligator surgawi memandang ke langit pada mereka berdua dari posisi mereka di lembah. Mereka tampak serius. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Mu Chen di upacara pemberian ketuhanan, mereka tahu betapa hebatnya Fang Yi juga. Fang Yi bukanlah orang yang sederhana, karena ia mampu memegang posisi nomor 1 dalam catatan naga Phoenix selama bertahun-tahun. Jika Mu Chen berhasil keluar dari duel tanpa cedera, dia akan terkenal di kalangan generasi muda di wilayah utara, kata Lord Bloodhawk. Mu Chen telah bangkit terlalu cepat di wilayah utara, dan ini menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang menonton. Banyak dari mereka menghubungkan penampilannya dengan Putri Kaisar Api. Mereka masih memikirkan peringkat 3 di Dragon Phoenix Record. Duel ini akan menghilangkan semua keraguan tentang kemampuannya. Pada saat yang sama, ada beberapa risiko. Jika dia dikalahkan oleh Fang Yi, dia akan jatuh dari posisinya, dan itu akan menjadi akhir masa depannya. Tidak ada yang akan mengingat pecundang di dunia kejam di wilayah utara. Ledakan, energi spiritual yang agung bergemuruh dan melesat di sekitar Fang Yi seperti laut. Seluruh area sepertinya bergetar. Mu Chen berubah menjadi kuburan. Ketika mereka berada di Dragon Phoenix Rift, dia hanya melihat betapa parahnya Fang Yi telah dipukuli oleh Kai Xiao. Baru sekarang Fang Yi berdiri di hadapannya barulah dia bisa merasakan penindasan yang memancar darinya. Dia adalah lawan yang kuat. Fang Yi memandang Mu Chen dan berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Terkadang, orang harus membayar harga untuk kesombongan mereka. Petik 2. Mu Chen meringkuk bibirnya dan mengabaikannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan pilar besar Meru Iblis muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan iblis. Dia menginjak kakinya di udara, berubah menjadi pita, dan menembak. Ledakan. Dalam sekejap mata, pilar besar Meru demonik menghantam Fang Yi tanpa ampun. Itu membawa serta bayangan besar dan kekuatan yang mengerikan. Fang Yi tampak tanpa ekspresi, dan cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dia memukul pilar besar Meru demonik dengan serangan backhand. Dentang. Suara logam yang keras terdengar, dan riak kekuatan yang terlihat berputar keluar. Di bawah serangan riak kekuatan, Mu Chen terlempar kembali, dan pilar setan Meru besar terangkat ke langit. Anda akan menyesal jika Anda berpikir saya seperti penguasa kelas 5 biasa yang telah Anda tangani sebelumnya. Fang Yi melihat pemandangan itu dengan jijik dan melangkah keluar. Dia muncul di atas pilar besar Meru demonik dan memukulnya. Biarkan aku mengembalikannya padamu. Energi spiritual yang megah meledak, dan pilar besar Meru demonik berubah menjadi bayangan gelap. Dengan suara melengking, itu menghantam keras ke arah Mu Chen. Bahkan penguasa kelas 5 biasa tidak akan berani melakukan pukulan kuat itu. Ketika Mu Chen melihatnya, dia mendengus dalam dirinya. Fang Yi licik. Dia menggunakan pilar besar Meru demonik milik Mu Chen untuk menyerang. Jika Mu Chen memilih untuk menghindari pukulan itu akan melemahkan momentumnya dan memungkinkan Fang Yi memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia mengambil alih, yang sangat ingin dilihat Fang Yi, dia akan menekan Mu Chen dengan energi spiritualnya yang kuat. Semua mata tertuju pada Mu Chen. Kamu tidak punya hak untuk menggunakan barang-barangku. Saat orang-orang melihatnya, wajah Mu Chen menjadi dingin. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari dadanya. Teriakan naga kuno yang agung bergema di langit dan bumi. Saat lampu emas melonjak, roh naga sejati muncul di lengan kanan Mu Chen. Cakarnya menutupi telapak tangan kanan Mu Chen dan menyatu dengan jari-jarinya. Cahaya emas melonjak di mata Mu Chen. Lengan kanannya tampak membesar, dan pembuluh darah di bawah kulitnya tampak bergerak seperti naga. Mu Chen merasa seolah-olah naga besar bersemayam di lengan kanannya. Saat kekuatan Mu Chen ditingkatkan, dia menunjukkan kekuatan tubuh naga Phoenix. Ledakan. Pilar besar Meru Iblis jatuh seperti gunung. Fang Yi telah menutupi pilar besar Meru Iblis dengan energi spiritualnya yang panik untuk saat ini, dan mengisolasinya dari kendali Mu Chen. Pilar besar Meru Iblis tidak bisa mengenali Mu Chen sebagai tuannya saat ini. Mu Chen tidak bergerak, tetapi memperbesar pilar iblis di matanya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia meninju pilar iblis.
Dong, itu adalah pukulan sederhana, tetapi kekuatan yang dikandungnya menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Dentang, suara logam bergemuruh di area tersebut, dan energi vital serta darah di kekuatan teratas melonjak. Namun, mereka terus menatap ke langit. Mu Chen mempertahankan postur tubuhnya saat dia meninju. Pilar besar Meru demonik telah berhenti bergerak. Semua orang melihat dengan jelas bahwa energi spiritual emas yang menutupi pilar setan Meru besar tersebar saat Mu Chen meninju pilar setan. Banyak kekuatan top terkejut dengan kekuatan pukulan Mu Chen. Mu Chen pindah dan muncul di atas pilar besar Meru demonik. Matanya seperti naga yang ganas dan tampak menindas. Dia menatap Fang Yi, yang telah berubah menjadi kuburan. Di masa depan, jangan menyentuh hal-hal yang bukan milikmu dan membuatmu malu. Mu Chen mencibir. Dia menginjak pilar besar Meru Iblis dan menatap tajam ke arah Fang Yi. Fang Yi menyipitkan mata dan mengangguk sedikit. Mari kita lihat siapa yang akan membuat malu dirinya sendiri. Kitab Suci Ilahi Kosmis. Awan melonjak di cakrawala, saat kedua sosok itu berdiri di langit. Mereka saling memandang dengan tajam, permusuhan di mata mereka. Aura niat membunuh dingin menyebar secara tidak jelas. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan kuat. Kerumunan terkejut, ketika mereka melihat Mu Chen, yang berdiri di pilar besar Meru demonik. Pukulan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang dalam pada mereka. Banyak kekuatan top tampak serius, karena mereka tahu bahwa tidak ada penguasa kelas 5 biasa yang mampu melakukan pukulan yang begitu kuat. Mu Chen memiliki keberanian untuk menerima duel, karena dia memang kuat. Dia telah hidup sesuai dengan nama kuda hitam yang perkasa. Namun, masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang duel. Fang Yi tetap tenang, menatap Mu Chen. Dia menemukan fluktuasi hembusan angin dari tinju Mu Chen yang familiar. Itu adalah kekuatan yang dia terima dari Dragon Phoenix Body di Dragon Phoenix Rift. Tubuh naga Phoenix sangatlah misterius. Itu telah memungkinkan penguasa kelas 4 memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, jika Mu Chen berpikir bahwa dia bisa menantang Fang Yi dengan tingkat kekuatan ini, dia terlalu naif. Cahaya melintas di mata Fang Yi, saat dia menginjak kakinya dengan keras. Udara menderu-deru di bawah kakinya, sementara gelombang suara yang terlihat berputar-putar di bawah kakinya. Ledakan, saat Fang Yi menginjak kakinya, energi spiritual yang mengerikan berputar keluar dari ruang di belakangnya. Pergerakannya seperti gelombang pasang, mengguncang seluruh ruang. Fang Yi berdiri di atas gelombang pasang energi spiritual, terlihat kecil jika dibandingkan. Namun, dia seperti seorang raja yang menguasai daerah tersebut. Bahkan Nine Nether, Lord Bloodhawk, dan Suba terkejut dengan penindasan energi spiritual yang dia pancarkan. Mu Chen bisa merasakan penindasan juga. Ia terkejut melihat Fang Yi menjadi lebih kuat. Ketika mereka berada di Dragon Phoenix Rift, Fang Yi adalah penguasa kelas 5 biasa. Namun, dia pasti sudah mencapai puncak kelas 5 Sovereign sekarang, karena dia tampaknya telah membuat kemajuan yang baik selama periode ini. Sungguh menakjubkan bahwa Anda mampu mengalahkan penguasa kelas 5 di level Anda. Namun, di antara penguasa kelas 5, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Fang Yi memandang Mu Chen, terdengar percaya diri. Mu Chen telah bekerja dengan baik, begitu pula dia. Sejak dia mencapai tingkat 5 Sovereign, tidak ada seorang pun dalam peringkat yang sama yang mampu mengalahkannya. Ledakan, energi spiritual yang agung meraung di belakang Fang Yi. Itu melengkapi sikapnya, membuatnya tampak seperti makhluk ilahi dengan penindasan yang kuat. Dong, Fang Yi tiba-tiba terangkat ke langit, lalu membentuk segel dengan tangannya. Dia kemudian menekan kekosongan dengan tangan kanannya. Rune cahaya kuno dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Gelombang pasang besar di belakangnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak. Itu kemudian berkumpul di bawah telapak tangannya seperti kilat. Kemudian, penindasan mulai menyebar di daerah tersebut. Banyak kekuatan puncak tampak serius. Bahkan penguasa kelas 5 ketakutan, karena mereka merasakan bahwa serangan Fang Yi adalah yang mematikan. Fang Yi jelas ingin membunuh. Dia ingin mengakhiri duel secepat mungkin. Dia ingin orang-orang tahu bahwa tidak ada yang akan menjadi tandingannya, Tuan dari catatan Naga Phoenix. Dia bertekad untuk menunjukkan dengan jelas bahwa siapapun yang menantang Tuan akan diinjak-injak menjadi abu. Mu Chen juga berubah menjadi serius, karena dia merasakan penindasan dari Fang Yi dengan kuat. Fang Yi memang sangat kuat.
menerjang. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi gelap, seperti lubang hitam. Rambut hitamnya juga tumbuh panjang dengan cepat. Saat rambut panjangnya menari tertiup angin, wajahnya yang lincah berubah tenang, seperti danau yang dalam. Dia berdiri diam, dan tampak damai, hampir seolah-olah tidak ada yang mempengaruhinya. Nyanyian setan hati tertinggi, negara setan hati kecil. Ketika seekor singa ingin menangkap seekor kelinci, ia akan berusaha sekuat tenaga. Fang Yi bukanlah kelinci, melainkan harimau yang ganas. Terlebih lagi, Mu Chen harus menggunakan kartu truf yang berbeda untuk bertarung dengannya. Ledakan, ledakan, energi spiritual berkecamuk di cakrawala, menciptakan gesekan di dalam ruang dan menyebabkan suara bom yang keras. Mata Fang Yi menjadi dingin dan tajam. Dia menatap Mu Chen, lalu menekan telapak tangannya, yang dipenuhi dengan rune cahaya kuno, pada kekosongan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di udara. Kitab suci kosmik, segel kosmik. Dong, orang-orang memandang dengan bingung ke Cosmic Star Atlas yang telah terbentuk di bawah telapak tangan Fang Yi. Penindasan energi spiritual yang luas menyebar, kemudian berubah menjadi segel spiritual yang diukir dengan bintang-bintang. Kemudian ditekan. Dimanapun segel spiritual Star Atlas lewat, retakan yang terlihat terbentuk di angkasa. Penindasan yang menyertainya menyebabkan kekuatan puncak menjadi pucat. Ini adalah salah satu kitab suci ilahi terkuat di paviliun ilahi. Ini adalah seni ilahi yang hampir sempurna. Fang Yi memang luar biasa. Petik 2. Setiap penguasa kelas 5 akan dikalahkan olehnya. Fang Yi telah memenuhi namanya. Petik 2. Paviliun ilahi memang luar biasa. Orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Hanya mereka yang berada di paviliun ilahi yang memiliki kesempatan untuk mengolahnya. Petik 2. Saat Fang Yi melakukan pukulan, kerumunan itu berbisik di antara mereka sendiri. Banyak kekuatan top yang iri dan terkesan dengan seni ilahi yang hampir sempurna yang diperlihatkan Fang Yi. Apakah ini seni ilahi yang hampir sempurna? Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat segel spiritual Star Atlas. Saat dia berada di negara setan hati kecil, bahkan jika pukulan mengerikan ada di hadapannya, dia akan terlihat tanpa ekspresi. Berdengung, Mu Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan lengkungan ruang terbentuk di belakangnya. The Majestic Sovereignty secara tidak jelas muncul, energi spiritual di dalamnya melonjak. Saat itu terjadi, 4 berkas sinar ditembakkan darinya. Mengaum, teriakan naga dan gajah bergema. 2 naga besar dan 2 gajah langsung muncul di atas Mu Chen. Saat mereka menginjak kekosongan, ruang itu bergetar. Semua kekuatan teratas bisa merasakan penindasan dari 2 naga dan 2 gajah. Namun, jika Mu Chen menggunakan ini untuk bersaing dengan Fang Yi, itu masih belum cukup kuat. Jika 2 naga dan 2 gajah tidak cukup, aku akan menambahkan lebih banyak. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah membudidayakan seni gajah 9 naga 9 selama sekitar 1 tahun. Meskipun dia belum menyempurnakannya, dia setidaknya telah maju ke level lain. Mengingat kekuatan Mu Chen saat ini, 2 naga dan 2 gajah bukanlah sarana terkuatnya. Mata gelap Mu Chen berkedip, saat dia mengubah segel. Teriakan naga dan gajah bergema lagi di laut yang berdaulat. Kemudian, orang-orang melihat 2 pita ditembakkan dari laut yang berdaulat. Naga dan gajah tambahan. Kekuatan tertinggi berubah menjadi kuburan, saat mereka melihat 3 naga dan 3 gajah yang berdiri di langit. Bahkan penguasa kelas 5 merasa tertindas. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka terkejut lagi. Setelah memanggil 3 naga dan 3 gajah, Mu Chen telah mengganti segelnya lagi. Apakah dia memanggil lebih banyak lagi? Kekuatan teratas sangat terkejut. Meskipun Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 4, dia telah menunjukkan kekuatan besar. Mereka dapat merasakan bahwa seni ilahi yang ditampilkan oleh Mu Chen sekuat kitab suci kosmik yang ditampilkan oleh Fang Yi. Ledakan. Tiba-tiba, Mu Chen berhenti membentuk segel, meninggalkan laut yang berdaulat di belakangnya dalam keadaan kacau. 2 pita keluar dari situ. 4 naga dan 4 gajah. Ketika 8 makhluk besar muncul di cakrawala, bahkan Suba dan Lord Bloodhawk tercengang. Fang Yi tampak murung, meninju telapak tangannya. Bayangan besar, yang dibentuk oleh segel ilahi kosmik, lalu bergerak menuju Mu Chen, menutupinya. Fang Yi tidak percaya bahwa, dengan kekuatannya berada di puncak kelas 5 Sovereign, Mu Chen akan mampu melawan Cosmic Divine Scripture. Segel ilahi kosmik, Cosmic Control.
Mu Chen meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain, suaranya yang dalam bergema di dalam hatinya. 9 naga 9 seni gajah, 4 naga 4 gajah benci cakrawala. 4 naga dan 4 gajah berteriak ke langit, sementara gelombang suara yang terlihat berputar-putar. Ruang itu terus-menerus mengalami turbulensi. 8 pita yang dibentuk oleh 4 naga dan 4 gajah berbenturan bersama, mengirimkan cahaya spiritual yang meledak. Mereka kemudian berubah menjadi tombak kuno yang besar, yang tingginya sekitar 1000 kaki. 4 naga dan 4 gajah kemudian beristirahat di tombak kuno yang besar, seperti kekuatan dewa. Naga gajah Divine Halberd, mata Mu Chen cerah. Dia mengangkat tangannya dan meraung. Berdengung. Tombak kuno besar itu mendengung keras. Kemudian, di saat berikutnya, itu berubah menjadi streamer, merobek kehampaan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, kemudian muncul di bawah segel spiritual kosmik. Kemudian menebas keras segel spiritual kosmis yang ada di atasnya. Dragon Elephant Divine Halberd dan Cosmic Spiritual Cell seperti dua meteorit yang jatuh dari langit. Mereka membawa serta fluktuasi destruktif, yang bentrok satu sama lain. Kekuatan teratas mengarahkan pandangan mereka ke titik di mana mereka bentrok. Semua orang sangat ingin tahu, sekarang kedua Divine Arts yang kuat itu telah bentrok, mana yang lebih kuat. Apakah seni ilahi dari pavilion ilahi lebih kuat daripada seni ilahi misterius yang ditampilkan oleh Mu Chen? Masing-masing menampilkan kehebatannya. Kekuatan tertinggi menatap ke langit. Dua kekuatan menakutkan itu bentrok seperti meteorit. Dentang. Terjadi ledakan keras. Badai energi spiritual yang mengerikan berkecamuk dan berputar-putar, mencakup radius 1000 mil. Gunung-gunung diratakan oleh badai, dan bebatuan besar berubah menjadi bubuk. Retakan terbentuk di tanah. Dalam menghadapi kekuatan destruktif seperti itu, bahkan penguasa kelas 5 menjadi pucat. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mencapai level setinggi itu. Namun, mereka melihat tingkat kekuatan ini dalam duel antara Mu Chen dan Fang Yi. Mereka tidak terkejut dengan kekuatan Fang Yi, tetapi Mu Chen mengejutkan mereka. Tidak mudah bagi penguasa kelas 4 untuk sampai sejauh ini. Beberapa kekuatan puncak saling memandang dan melihat kuburan di wajah satu sama lain. Mu Chen tidak terlalu memaksakan diri saat menerima tantangan Fang Yi. Dia memang kuat. Duel antara kuda hitam dan tuannya sangat menarik. Saat kekuatan teratas berdiam di atasnya, dua sinar cahaya warna-warni menyerang satu sama lain dengan ganas. Mereka adalah segel kosmik Fang Yi dan tombak dewa. Naga gajah Mu Chen. Dua sinar cahaya warna-warni telah mengaktifkan energi spiritual mereka secara optimal. Namun, mereka terjebak dalam situasi di mana tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain. 9 naga 9 gajah seni Mu Chen sebanding dengan kitab suci kosmik Fang Yi. Fang Yi berdiri di belakang lampu warna-warni dan menatap pemandangan dengan dingin. Dia sangat marah, karena dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia tahu bahwa 9 naga 9 gajah seni yang ditampilkan oleh Mu Chen adalah seni ilahi yang hampir sempurna. Dalam hal peringkat, itu sebanding dengan segel kosmik. Namun, kekuatan Fang Yi berada di puncak kelas 5 Sovereign. Wilayahnya lebih tinggi dari Mu Chen. Secara logis, kekuatan seni ilahi dengan peringkat yang sama akan bergantung pada energi spiritual dari seniman bela diri. Fang Yi seharusnya berada di atas angin karena wilayahnya lebih tinggi, tetapi bukan ini masalahnya. Energi spiritualnya tidak sekuat milik saya, tetapi ia mampu mengendalikannya dengan baik. Dia mampu memadatkannya saat dia mengaktifkannya. Mata Fang Yi berbinar. Setelah bertahan beberapa saat, dia mulai menyadari mengapa Mu Chen bisa setara dengannya. Fang Yi mulai ragu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa penguasa kelas 4 memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi spiritual dalam tubuhnya dan memadatkannya dengan sangat baik. Bahkan Fang Yi tidak mampu melakukannya. Saat Fang Yi memikirkan cara untuk mengalahkan Mu Chen, dia tiba-tiba mendongak. Dua sinar besar dari cahaya warna-warni berbenturan satu sama lain, dan naga gajah Divine Halberd memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat ganas. Mu Chen bermaksud meledakkan naga gajah Divine Halberd. Ledakan. Saat Dragon Elephant Divine Halberd meledak, area itu tiba-tiba menjadi gelap. Lampu warna-warni menyilaukan yang lebih terang dari siang hari menyebar dan menerangi area tersebut. Saat sinar cahaya meledak, gelombang kejut energi spiritual yang sangat besar berputar keluar. Retakan yang terlihat di area yang luas di langit.
Cosmic Seal juga meledak. Kekuatan teratas menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Mereka takut ditangkap oleh gelombang kejut yang mengerikan. Fang Yi tampak kedinginan. Dia menembak ke belakang untuk menghindari gelombang kejut, hanya menyisakan bayangan. Dia mengarahkan pandangannya pada ruang di mana angin topan energi spiritual telah terjadi. Mu Chen harus ke arah itu. Mengingat kecepatannya, dia tidak akan bisa keluar dari gelombang kejut yang mengerikan pada waktunya. Selain itu, dia berada di dekat Dragon Elephant Divine Halberd. Berdengung. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Fang Yi, dia tiba-tiba terkejut. Dia merasa bahwa ruang di belakangnya telah terkoyak saat bayangan muncul. Bayangan itu memiliki sepasang sayap Phoenix yang besar, dan saat sayap itu mengembang, mereka menutupi matahari. Dong! Saat bayangan muncul, Mu Chen segera melayangkan pukulan ke Fang Yi. Simbol naga asli secara tidak jelas menggeliat di sekitar tinjunya. Hembusan angin dari tinjunya menyebabkan retakan di angkasa. Bahkan Fang Yi kaget dengan kekuatannya. Namun, dia bukanlah orang yang lemah. Dia mengepalkan tinjunya, dan energi spiritual yang agung berputar keluar dari telapak tangannya. Perisai spiritual kosmis. Energi spiritual berubah menjadi perisai spiritual primitif di depan Fang Yi, dan atlas bintang kosmik berkilauan di permukaan perisai. Sepertinya kokoh dan tidak bisa dipecahkan. Dong! Ledakan angin yang berisi energi spiritual naga asli menghantam perisai dan menyebabkan riak terbentuk. Saat riak menjadi lebih cepat, itu menyebabkan perisai meledak. Fang Yi sadar dan tampak murung. Dia tidak menyangka Mu Chen melarikan diri dari gelombang kejut yang menakutkan dan datang dari belakang tanpa sepengetahuannya. Jika dia tidak waspada, Mu Chen akan menyakitinya. Karena kamu telah menyelinap ke sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Fang Yi mencibir. Dia mengaktifkan energi spiritualnya secara optimal di puncak kelas 5 Sovereign. Cahaya emas melonjak di permukaan kulitnya, dan tangisan naga bergema. Fang Yi telah memiliki tubuh naga sejati dari Dragon Phoenix Rift. Meskipun tubuh naga sejati tidak sekuat tubuh naga Phoenix, kekuatannya telah sangat ditingkatkan. Dengan energi spiritual Fang Yi yang kuat di puncak penguasa kelas 5, tidak banyak penguasa kelas 5 yang bisa bersaing dengannya. Bang! Bang! Fang Yi melesat seperti kilat. Hembusan angin sangat kuat seperti naga. Setiap pukulan yang dia lemparkan menyebabkan celah itu retak. Ledakan angin menutupi jalan pelarian Mu Chen seperti badai. Fang Yi juga kuat dalam pertempuran jarak dekat. Di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan seorang seniman bela diri di puncak kelas 5 Sovereign akan kalah. Mu Chen berubah menjadi kuburan. Dia tidak menyangka Fang Yi begitu sulit untuk dihadapi. Serangan mendadaknya tidak memberinya hasil yang dia harapkan, tetapi itu memberi Fang Yi kesempatan untuk menekannya dengan energi spiritualnya. Mata Mu Chen berkilauan saat dia masuk ke negara setan hati kecil. Dia tampak tenang dan tiba-tiba melompat keluar saat kerumunan berteriak kaget. Cahaya keemasan gelap memancar dari tubuh Mu Chen, dan roh naga sejati menggeliat. Spirit of the Real Phoenix berubah menjadi sepasang sayap Phoenix dan mengepakkan punggungnya, menyebabkan angin kencang. Mu Chen telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Dragon Phoenix Body dan melengkapinya dengan Unperishable Flame, Netherworld Thunder Heart, dan Small Heart Demon State. Dengan berbagai cara ini, ledakan angin yang megah keluar dari telapak tangannya dan berbenturan dengan pukulan yang dilemparkan Fang Yi. Dong! 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 Keduanya seperti naga ganas yang saling bertarung di langit. Angin bertiup dari tinju mereka bergemuruh saat mereka saling memukul. Ruang angkasa berdesir, dan badai energi spiritual mengamuk. Kekuatan teratas kagum dengan serangan agresif Fang Yi dan Mu Chen. Orang ini mampu membawa Fang Yi ke level ini. Suba tampak murung saat menyaksikan pertarungan sengit di antara mereka berdua. Meskipun dia tahu bahwa Fang Yi berada di atas angin, Fang Yi masih tidak dapat mengalahkan Mu Chen. Mu Chen secara tak terduga sulit untuk dihadapi. Namun, Suba sama sekali tidak khawatir. Dia tahu betapa kuatnya Fang Yi. Jika Fang Yi terus menyerang Mu Chen akan segera mengungkapkan kesalahan fatal. Nine Nether dan Lord Bloodhawk mengerutkan kening dan menjadi khawatir karena mereka berpikir demikian. Kamu hanya seorang penguasa kelas 4, dan kamu memiliki keberanian untuk melawanku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Fang Yi berkata dengan dingin. Mereka saling memukul dengan keras lagi, dan mata Fang Yi tiba-tiba berubah tajam. Energi spiritual yang kuat seperti angin topan memenuhi hembusan angin megah dari tinjunya.
Fang Yi melayangkan pukulan ke arah lengan Mu Chen dengan kecepatan kilat. Bang! Ruang bergetar dan Mu Chen terbang mundur seperti peluru. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Mu Chen terluka oleh pukulan kuat ini. Wow, terjadi keributan saat orang-orang melihat apa yang telah terjadi. Mu Chen kalah dari Fang Yi. Saat Mu Chen terlempar kembali, matanya berubah tajam seperti elang. Ketika Suba, Nine Nether, dan Lord Bloodhawk melihatnya, mereka terkejut. Cahaya ungu berputar keluar dari belakang Mu Chen, dan sebuah bunga besar yang indah muncul. Fang Yi menjadi pucat saat melihat bunga itu. Dia bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang berasal dari bunga misterius itu. Tubuh surgawi turun bintang primordial. Mu Chen terbang mundur, seperti peluru di langit. Cahaya ungu tua menyebar, lalu berubah menjadi bunga ilahi besar yang indah, yang muncul di belakangnya. Saat bunga mekar, rune kuno muncul di kelopaknya, berputar keluar. Area itu menjadi gelap, menyebabkan kekuatan misterius keluar dari bunga. Kekuatan teratas, merasakan fluktuasi berbahaya, menatap bunga misterius yang ada di belakang Mu Chen. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak cara yang berbeda? Ketika Suba melihat ini, dia berseru, menjadi pucat. Dia tampak sangat serius, karena dia melihat bahwa seni ilahi yang baru saja ditampilkan Mu Chen lebih kuat daripada seni Gajah 9 Naga 9. Seni Dewa 9 Naga 9 adalah seni dewa yang hampir sempurna. Apakah Mu Chen memiliki seni ilahi yang sempurna? Kelopak mata Suba bergerak-gerak, sementara pikiran ini berputar-putar di benaknya. Dia tahu bahwa Perfect Divine Art sangat berharga dan langka. Bahkan di pavilion ilahi, itu dianggap sebagai seni ilahi yang paling kuat. Mengingat statusnya, dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Yang terpenting, tingkat seni ilahi ini tidak mudah untuk dikembangkan. Itu menuntut banyak dari orang yang mengembangkan keterampilan, dan itu sangat sulit untuk dicapai. Jadi, ketika Suba melihat bahwa Mu Chen telah berhasil mengembangkan seni ilahi sempurna, dia menjadi sangat iri padanya. Orang-orang tercengang oleh bunga misterius yang baru saja muncul di belakang Mu Chen. Mu Chen menjilat darah yang ada di sudut mulutnya, lalu memandang dengan jijik pada Fang Yi, yang terlihat sangat pucat. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel dengan tangannya. Bunga mandala yang indah langsung mekar, putik hitamnya mengarah ke Fang Yi. Swoosh! Setelah melihat ini, Fang Yi berbalik. Dia berubah menjadi bayangan, lalu mundur, karena dia bisa merasakan kekuatan serangan yang kuat. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan Fang Yi memilih untuk melarikan diri. Fang Yi telah melihatnya di Dragon Phoenix Rift. Ketika Pangeran Netherworld mengeluarkan pukulan mematikan, Mu Chen telah menggunakannya untuk melawan serangan itu. Jadi, Fang Yi sangat menyadari kekuatannya. Mu Chen jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia melakukan gerakan yang sama, kali ini jauh lebih bertenaga dari sebelumnya. Berdengung, berdengung, Mu Chen menatap Fang Yi dengan acuh tak acuh, yang telah mundur. Dia perlahan-lahan menutup matanya, lalu berkata dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar, cahaya penghancur langit datura. Mu Chen mengulurkan jarinya dan mengetuk kekosongan. Saat dia mengetuknya, ruang itu retak, seperti pecahan kaca tipis. Bang! Bunga mandala yang indah semakin mekar. Detik berikutnya, putik itu bergetar hebat, menembakkan sinar ungu. Saat sinar ungu melesat melintasi cakrawala, seluruh area menjadi gelap. Seolah-olah cahaya telah dimakan oleh sinar ungu. Itu terlihat sangat misterius. Kecepatan sinar itu sangat cepat. Itu seperti ular piton, menggeliat di angkasa. Dimanapun melewatinya, ruang itu retak. Jarak bukanlah masalah. Dalam waktu singkat, sinar ungu, yang dipenuhi dengan fluktuasi yang merusak, muncul di hadapan Fang Yi. Fang Yi telah berubah total. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membentuk segel. Energi spiritual yang kuat berputar keluar, lalu berubah menjadi Star Atlas yang sangat besar. Atlas bintang kosmik. Star Atlas menyebar, tampak sangat misterius. Itu memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Ledakan. Sinar ungu melesat ke arah Star Atlas, menghantamnya dengan keras. Retak. Saat sinar ungu bersentuhan dengan Atlas bintang retak. Retakan kemudian menyebar, menutupi seluruh Star Atlas dengan cepat. Ledakan. Star Atlas meledak, lalu segera berubah menjadi titik cahaya menyilaukan warna-warni. Desir. Sinar destruktif terus melewati titik cahaya, sebelum mengenai sosok kabur yang berdiri di antara titik cahaya. Saat itu,
langit sepertinya telah runtuh sepenuhnya. Kekuatan atas menjadi pucat. Meskipun Fang Yi berada di puncak kelas 5 Sovereign, dia akan terluka parah oleh serangan yang mengerikan itu. Dia sangat kuat. Wu Tian tercengang oleh pemandangan itu. Dia menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Meskipun dia telah melihat kekuatan Mu Chen di upacara pemberian ketuhanan, dia masih merasa sulit untuk menerima bahwa Mu Chen mampu bersaing dengan kekuatan tertinggi, yang berada di level puncak kelas 5 Sovereign. 1 tahun yang lalu, ketika Mu Chen datang ke wilayah Daluo, dia bukan siapa-siapa, yang bahkan belum mengamankan level Sovereign. Namun, dia sekarang mampu menghadapi tuan dari generasi muda di wilayah utara tanpa rasa takut. Bahkan Wu Tian, yang sangat sombong, kehilangan kata-kata. Semua orang terus menatap titik cahaya terang yang menyebar di langit. Nine Nether, Suba, dan Lord Bloodhawk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatap tajam ke arah fluktuasi energi spiritual agresif di langit. Mu Chen berdiri di langit, menekan noda darah yang ada di sudut mulutnya. Dia melihat ke tempat di mana titik cahaya mulai menyebar. Ada keheningan di sana, dan Fang Yi sepertinya menghilang begitu saja. Apakah Fang Yi telah terbunuh? Mu Chen menyipitkan matanya, merasa terkejut. Ledakan, bintik-bintik cahaya meledak, mengirimkan gelombang cahaya keluar. Sosok besar melesat keluar dari titik cahaya, lalu muncul di depan Mu Chen. Telapak tangan besar, yang seperti gunung, lalu memukul Mu Chen dengan keras. Serangan itu terlalu tiba-tiba, membuat Mu Chen lengah, meskipun dia berada di negara setan hati kecil. Saat hembusan angin dari telapak tangan hendak mendarat di Mu Chen, lampu emas berkilauan di tubuhnya. Segera setelah itu, armor emas naga Phoenix muncul. Sial, ketika telapak tangan besar menghantam tubuh Mu Chen, suara logam bergema. Mu Chen jatuh, menghancurkan bukit menjadi reruntuhan dan menyebabkan retakan besar di tanah. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Ketika Mu Chen terlempar ke tanah, kerumunan itu tiba-tiba menjadi waspada. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka, melihat ke langit, di mana sosok besar berdiri di udara, memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Sosok besar itu tingginya sekitar 1000 kaki. Banyak bintang terukir di tubuhnya. Saat cahaya bintang terhubung satu sama lain, mereka membentuk star atlas yang misterius. Salah satu lengan sosok besar itu telah dihancurkan. Itu telah berubah menjadi raksasa berlengan satu. Apa itu? Banyak orang terpana saat melihat raksasa bertangan satu itu. Setelah beberapa saat, mereka meneriakkan banyak seruan heran dan bertanya, apakah itu benda surgawi primordial Star Discharge? Apakah itu tubuh surgawi turun bintang primordial, yang berada di peringkat nomor 65 dalam 99 tubuh surgawi berdaulat? Itu benar, saya telah mendengar bahwa tubuh surgawi turun bintang primordial adalah tubuh surgawi berdaulat yang kuat di paviliun ilahi. Saya tidak pernah menyangka Fang Yi berhasil mengolahnya. Tidak banyak orang yang cukup kuat untuk menampilkannya. Petik 2, itu adalah peringkat nomor 65. Itu adalah badan surgawi berdaulat yang sangat kuat. Saya telah mendengar bahwa, ketika tubuh surgawi turun bintang primordial telah dibudidayakan secara optimal, itu bisa berubah menjadi langit berbintang. Saat tubuh langit menuruni bintang ditutupi oleh cahaya bintang, benda itu tidak akan bisa dihancurkan dan menjadi sangat kuat. Petik 2, tidak heran dia mampu melawan pukulan hebat dari Mu Chen. Fang Yi telah menggunakan kartu trufnya juga. Petik 2, tempat itu gempar. Fang Yi muncul di atas sosok Star Discharge yang besar, tampak pucat. Dia terluka oleh pukulan sebelumnya yang dilemparkan oleh Mu Chen. Meskipun dia telah memanggil tubuh surgawi yang berdaulat, dia telah kehilangan lengan, yang telah melemahkan kekuatan tubuh surgawi keturunan bintang. Fang Yi memandang serius ke tanah yang runtuh di bawahnya. Dia telah menggunakan banyak energi spiritualnya. Meskipun dia tidak pernah menganggap ringan Mu Chen, dia tidak mengira Mu Chen akan mendorongnya ke tingkat pertempuran yang begitu intens. Kamu pantas menjadi peringkat 3 dalam catatan naga Phoenix. Fang Yi terdengar dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Dia tahu bahwa, jika dia tidak membunuh Mu Chen sekarang, Mu Chen hanya akan menjadi lebih terkenal. Pada saat itu, Fang Yi akan menjadi batu loncatannya untuk naik ke puncak. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat Fang Yi. Fang Yi membentuk segel dengan tangannya, mengirimkan cahaya bintang terang yang meledak dari Star Atlas yang kompleks yang ada di Star Discharge Celestial Body.
Cahaya bintang kemudian berkumpul di telapak tangan besar, sebelum berubah menjadi tombak bintang besar. Tombak suci galaksi kuno. Aku akan menghabisimu dengan satu pukulan. Fang Yi meraung seperti naga, lalu menginjak kakinya. Tubuhnya sepertinya menyatu dengan Star Descent Celestial Body. Dia kemudian meluncur turun seperti sinar cahaya bintang. Star Spear membawa serta fluktuasi agung yang meledak menuju tanah yang runtuh. Kekuatan tertinggi tampak serius. Semua orang tahu bahwa Fang Yi telah mengaktifkan kekuatannya secara optimal, karena dia jelas memiliki niat untuk menghabisi Mu Chen. Pertarungan antara kuda hitam dan tuannya telah berakhir dengan satu pukulan fatal.